Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, ada sebuah ungkapan yang menarik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Sebuah rasa takjub dan sebuah rasa kagum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang beriman. Kenapa Rasulullah merasa takjub? Yang pertama, mereka apabila diberikan kebahagiaan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersyukur kepada Allah, mereka meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini baik bagi kehidupannya karena dia sudah lulus dari ujian kenikmatan hidup dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak lupa diri. Dan yang kedua, ketika diberikan kesempitan hidup, ketika diberikan episode kehidupan yang menguras air mata, yang membuat galau pikiran, dia stay dalam sebuah kesabaran. Dia memilih dan bertahan dengan sebuah sikap yang sabar. Tidak menghujat takdir, tidak meratapi kehidupan, tapi dia berusaha dalam kesabaran, meminta kepada Allah untuk diteguhkan jiwa dan hatinya dalam kesabaran, maka hal ini baik baginya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah indikator bahwa dia sudah lulus dari ujian kepahitan hidup dengan sebuah kesabaran. Cerita yang masyhur salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ayub, yang dimana episode kehidupannya itu diuji dengan sebuah ujian yang begitu berat dirasa, dan beliau lulus dengan sebuah kesabaran. Maka dalam kehidupan ini kita tidak bisa memilih episode mana yang ingin kita lalui. Aku pengen diuji dengan ujian yang manis-manis saja, nggak mau yang pahit-pahit. Aku mah pengen diuji dengan ujian yang pahit-pahit aja gitu, biar tetap waras dan sadar. Ya, itu hanya sebuah harapan manusia, dan yang menentukan seperti apa ujian kita, bentuk ujian kita di dunia, yaitu ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dalam genggaman kita itu, yang ada dalam kuasa kita untuk bertindak, yaitu kita memilih apakah kita menjalaninya atau mensikapinya dengan jalan yang syukur ataupun kufur ketika dibukakan dunia. Berarti ketika kita terlena dengan dunia dan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, berarti kita termasuk hamba Allah yang gagal dalam ujian. Dan sebaliknya, ketika kita diberikan episode kehidupan yang pahit, yang meremukkan pikiran kita, meremukkan rasa ketenangan kita, kita memilih untuk berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita bersuuzon kepada Allah, atau kita menghujat takdir. Maka ketika menimpa ujian yang menyempitkan hati, ketika kita memilih sikap seperti itu, berarti kita termasuk orang-orang yang gagal dalam ujian. Berarti kalau kita gagal dalam ujian, kita tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, dan tentunya kita pun kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil. Kenapa? Karena kita gagal dalam mensikapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan rasa syukur, ada beberapa dalil yang masyhur kita dengar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Maka sungguh kami sudah meneguhkan, sudah menempatkan kehidupan kamu itu di dunia,
wa ja'alna lakum fiha ma'isha, dan Allah juga dan kami sudah menjadikan sumber-sumber kehidupan, penopang-penopang kehidupan di dunia ini. Tetapi ini yang perlu kita garis bawahi, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, maka sedikit sekali kalian yang bersyukur. Kita bisa bayangkan ya, ketika Allah menempatkan kehidupan kita di dunia, maka seluruh ekosistem kehidupan di dunia, semua unsur-unsur yang menopang kehidupan itu ada di planet bumi. Bayangkan jikalau kita hidup ya di planet yang paling pertama dengan matahari, maka kita akan merasakan sebuah kehidupan yang mungkin kita nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena planet yang paling depan dengan bumi itu kan pasti lebih panas banget, luar biasa, dan itu tidak menunjang untuk kehidupan. Kenapa? Karena terlalu panas dan lain sebagainya. Jadi penopang kehidupan tidak ada. Maka begitu maha besar Allah bagaimana mendesain dunia ini, cukup dengan sinar matahari, tidak berlebih, tidak berkurang. Dan bisa kita bayangkan ya, bagaimana jikalau kita hidup di planet yang paling jauh gitu dari matahari, pasti tidak bisa menopang kehidupan. Pada para makhluk ya, tumbuh-tumbuhan tidak bisa melakukan sebuah metamorfosis ya, tidak bisa melakukan sebuah fotosintesis ya, pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari. Kenapa? Ya karena jangkauan mataharinya terlalu jauh, tidak menopang kehidupan. Nah, maka kalau dilihat dari kacamata saintifik, bagaimana Masya Allah, Allah sudah menempatkan kita di planet bumi, yang dimana dalam tata ruangnya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan penopang kehidupan, itu sangat mendukung untuk kehidupan tumbuh berkembang secara terus-menerus. Dan Allah juga memberikan sebuah faktor-faktor kehidupan. Allah memberikan sebuah penghidupan yang dimana ya, alam sudah memberikan penopang kehidupan, makanan pokok dan lain sebagainya. Tetapi sayang, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, Masya Allah, nauzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar, kufur kepada nikmat Allah. Ini sebenarnya sangat mengerikan kalau kita renungkan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari hamba-hambaku ya, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Berarti syukur ini ya, adalah salah satu af'alul qulub ya, adalah sebuah perbuatan hati yang kita harus paksakan, yang harus kita evaluasi senantiasa. Apakah kita lebih banyak menuntut kepada Allah, apakah kita lebih banyak meminta kepada Allah gitu, tapi syukurnya lupa gitu. Nah, maka ini hal yang sangat harus diperhatikan. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah penjelasan kepada kita, sebuah tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang ideal dalam pandangan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah penjelasan. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan hati. Apa maksudnya? Maka di sini sebuah rasa dalam hati ini harus benar-benar mengakui, merasakan dan merenung dalam ruang sepi di lorong hati kita. Kita membayangkan bagaimana detak jantung ini kalau berhenti beberapa saat, beberapa menit, maka kehidupan kita akan selesai. Setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun ilmu kita, tapi ketika pemeliharaan Allah, penjagaan Allah dalam tubuh kita yang menopang kehidupan itu berhenti saja, jantung itu berdetak beberapa menit, selesai kehidupan kita. Atau paru-paru ada gangguan. Ini pasti dirasakan oleh sahabat yang pernah mengalami sakit paru-paru ya, plek paru dan lain sebagainya. Ketika bernapas begitu susah, seperti ada sebuah sesuatu yang mencengkram paru-paru kita. Kita sangat susah untuk bernapas, mengeluarkan napas, apalagi menarik oksigen. Itu mengalami sebuah kesusahan. Kita bisa bayangkan bagaimana jikalau paru-paru itu berhenti berfungsi atau kita susah sekali untuk bernapas.
beberapa saat selesai kehidupan. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa kita, Masya Allah, maka sungguh kita mendapati ya, ayat-ayat Allah ini bukan hanya ada di alam semesta yang sungguh luar biasa, ya, matahari, bumi, dan lain sebagainya, tetapi sungguh kita mendapati juga jejak-jejak tanda kekuasaan Allah itu ada dalam diri kita, Masya Allah. Maka kalau kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh hal ini sangat relate sekali, hal ini sangat nyambung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Maka sungguh, kata Allah, kami akan menampakkan, ya, bagi mereka yang merenung, bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang menganalisa, kami akan tunjukkan jejak-jejak kekuasaan kami. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afak, di alam semesta, ya, di langit, di bumi. Begitu luar biasanya desain Allah, begitu luar biasanya sistem yang Allah sudah atur di alam semesta ini yang sungguh luar biasa. Tetapi ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah juga bukan hanya sesuatu yang di luar diri kita, tetapi ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah, jejak-jejak kekuasaan Allah itu ada dalam diri kita. Paru-paru yang senantiasa melakukan tarikan napas dan mengeluarkan napas, dan juga jantung yang senantiasa berdetak, memompa darah, dan lain sebagainya, dan organ-organ tubuh kita yang berfungsi dengan sangat baik. Ini menjadi sebuah tanda bahwa kita itu manusia yang lemah. Ini ketika kita masuk ke dimensi perenungan ini, kita akan mendapati, kita itu manusia yang begitu lemah loh. Nggak pantas untuk bersombong-sombong ria. Itu apa yang sebenarnya bisa disombongkan gitu, ya. Harta kita ya dari Allah, pikiran kita, kecerdasan kita, nggak ada apa-apanya. Bahkan ada sebuah cerita bagaimana salah satu orang yang cerdas, eksekutif muda, pemikirannya brilian, Allah berikan sebuah gangguan saraf dalam otaknya, selesai kehidupannya, selesai karirnya, selesai sepak terjangnya di dunia bisnis dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa nikmat Allah itu benar-benar tidak terhitung. Nikmat Allah itu benar-benar luar biasa dan sebenarnya nggak bisa dihitung. Coba bayangkan pemeliharaan dan penjagaan fungsi-fungsi organ kita, yang dimana kita menjadi makhluk yang sehat, makhluk yang beraktivitas, beribadah dengan khusyuk. Kenapa? Ya karena rasa nyaman dan tenang, karena organ-organ tubuh kita fungsinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hal ini juga yang akan mengikis kesombongan dalam diri kita, dan juga ketika kita merenung, oh Masya Allah, ini menjadi sebuah rasa dalam hati yang harus dijaga, yang harus diterima, bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar, sebuah nikmat harian, bahkan sebuah nikmat yang Allah kucurkan, yang Allah jaga setiap menit, setiap detik, yang jarang kita sadari. Kenapa? Karena pemeliharaan Allah itu senantiasa continue, senantiasa terus. Jadi kita kadang tidak merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Kenapa? Karena udah biasa. Kita baru sadar bahwa Allah sudah menjaga kita, bahwa Allah sudah memberikan nikmat itu, ya ketika nikmat itu Allah hilangkan, Allah cabut dalam diri kita, baru kita rasakan bahwa ini menjadi sebuah nikmat, ya. Nah, biasanya kita telat, ya. Seperti kesehatan itu adalah sebuah mahkota kehidupan yang ada di kepala orang-orang yang sehat, yang beraktivitas, ya. Menurut orang-orang yang sakit, kesehatan itu mahkota, ya. Kenapa? Karena harta sebanyak apapun, ya ketika sakit, ya pasti digelontorkan, pasti dikeluarkan. Untuk apa? Agar kesehatan, mahkota kehidupan itu agar kembali kepada diri kita. Oke, sahabat jiwa sekalian, yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Nah, hal ini penting
karena lisan kita menjadi sebuah saksi bahwa kita mengucapkan sesuatu yang Allah ridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maka tentu banyak orang yang hanya mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, kalimat alhamdulillah itu ketika diberikan kenikmatan hidup gitu kan, mendapatkan rezeki, harta, ataupun lolos untuk sesuatu yang sedang dia cari, atau tercapainya ambisi yang dia harapkan dan lain sebagainya. Mudah sekali untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika diberikan sebuah kesempitan hidup, ujian yang pahit, nah di sini terkadang kita lupa untuk mengontrol diri kita agar mengucapkan sesuatu yang Allah ridhoi, agar hati kita tetap terjaga kebersihannya dan tetap terjaga positive thinkingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga husnuzon kita kepada Allah. Nah itu yang berat. Maka ekspresi syukur dengan lisan ini tentu tadi ya, pondasinya adalah kita benar-benar meresapi dengan hati, bersyukur dengan hati, menyadari segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kesadaran inilah yang akan menyeimbangkan jiwa kita, menyeimbangkan psikologis kita. Ketika diberikan ujian yang pahit, kita tetap bisa berdiri tegak. Kenapa? Karena hati kita senantiasa kita jaga untuk senantiasa berpositif thinking kepada Allah, senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Karena mindset seorang mukmin ini sangat unik. Ketika ada sebuah musibah, mungkin secara hawa nafsu pasti ini tidak sesuai gitu dengan keinginan hawa nafsunya, maka cenderung manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya akan bersedih, akan meratapi, dan akan menghujat takdir. Tetapi ketika hatinya itu senantiasa terpelihara, maka di sana ada sebuah evaluasi, ada scanning ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika ada sebuah peristiwa yang menyakitkan, dia melihat sesuatu hikmah di balik itu semua. Oh ya, diakui bahwa ini adalah pahit dirasa, peristiwa ujian ini begitu menghimpit jiwa, tetapi keimanannya mulai memancarkan cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Oh, tapi insya Allah di balik peristiwa ini akan ada hikmah-hikmah yang besar. Dia ingat dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya, kalian membenci sesuatu perkara padahal perkara itu baik menurut Allah, dan sebaliknya bisa jadi kamu membenci suatu hal padahal menurut Allah itu adalah yang terbaik. Jadi mindsetnya, penilaiannya bukan penilaian yang berdasarkan penilaian subjektif pribadi. Biasanya itu penilaiannya itu berlandaskan dengan hawa nafsu. Ini kayak gini kan gak sesuai hawa nafsu gitu, maka bersedih, gundah gulana dan lain sebagainya, koneksi dengan Allahnya putus. Kenapa? Karena jiwa pikirannya udah kalut, udah diliputi dengan negative thinking ya, dengan pemikiran yang negatif, dengan sebuah rasa yang kesedihan, kegundahan, ditutup semua, maka koneksi dengan Allahnya itu putus. Maka ketika koneksi hatinya dengan Allah putus, ya bisa jadi ya hati meratap, hati ingkar, dan juga berpikiran negatif kepada Allah, bahkan bisa jadi terlontar ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sahabat, yang ketiga adalah tingkatan syukur ya. Jadi tadi dengan hati kita merasakan nikmat-nikmat Allah, penjagaan Allah setiap saat. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur itu dengan lisan ya, mengucapkan alhamdulillah dan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu dalam kebaikan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena terkadang kita mengakui nikmat Allah, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tetapi kadang kita
terlena dengan kenikmatan yang telah Allah berikan, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan ya, yang ada senantiasa melekat dalam diri kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, anggota badan kita, kadang kita gunakan untuk sesuatu yang kita tidak niatkan untuk ibadah kepada Allah, atau bahkan kita gunakan untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan gitu. Lisan yang Allah jaga gitu, karena kan kita rasakan ya, kalau kita diberikan penyakit sariawan aja kan udah nggak nikmat gitu, bicara udah nggak nikmat, makan makanan yang seenak apapun, yang bumbunya itu kental banget gitu kan, atau sambal-sambal yang maknyos dan luar biasa gitu, makanan-makanan nikmat kan ketika kita diberikan sakit sariawan, hilang itu rasa nikmat. Nah, maka mulut ini tidak digunakan untuk berkata-berkata yang baik, atau tidak difungsikan untuk memberikan sebuah nasihat yang baik, tapi untuk melukai hati saudaranya, atau bahkan secara tidak sadar ataupun sadar lebih banyak gibahnya daripada membaca Al-Quran, menggunakan lisan ini untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Begitu juga mata gitu kan, harusnya mata digunakan untuk membaca Al-Quran, yang melihat tayangan-tayangan yang memberikan sebuah nutrisi keimanan, nutrisi otak, ilmu dan lain sebagainya. Nah, tapi terkadang ya kita gunakan untuk hal-hal yang Allah murkai, melihat sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting agar harmonisasi antara hati, ucapan, dan tindakan itu menyatu. Maka terakhir, penting bagi kita untuk menjaga diri kita ketika kita dalam kesendirian, dalam kehidupan yang nggak ada orang melihat kita. Ya, kalau kita di depan banyak orang, di depan publik, ya kita bisa melakukan sebuah pencitraan diri ya, berpenampilan baik, ataupun menampakkan sebuah kesolehan, menampakkan sebuah kecerdasan dan lain sebagainya ketika di depan publik, gampang untuk melakukan sebuah pencitraan diri. Tetapi hakikat diri kita yang sebenarnya bukanlah ketika di depan publik, di depan orang-orang ya. Ya, namanya dalam sorotan orang, apalagi istilahnya ada kamera dan lain sebagainya, maka itu sebuah kamuflase, sebuah hal-hal yang kadang kita ada-adakan, kadang kita menutup aib kita, menutup kekurangan kita dengan seolah-olah luar biasa, amazing, luar biasa, wonderful gitu. Tapi pada hakikatnya diri kita yang sebenarnya adalah ketika kita sendiri. Nah, itu yang menjadi poinnya. Karena ketika kita sendiri, ya tidak ada sosok orang-orang yang melihat kita, kita tidak di depan publik, kita dalam sepi, dalam ruangan kita, maka itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Ketika dalam sunyi, kita senantiasa merawat kedekatan kita dengan Allah, maka subhanallah, itu adalah kualitas diri kita yang sebenarnya. Berarti kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, tidak mau lepas setiap langkah kehidupan kita dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya gitu kan, ketika kita di depan orang-orang beda, tetapi dalam kesunyian kita asik dengan dosa, asik dengan sebuah kemaksiatan dan hal-hal yang tidak baik, itulah diri kita yang sebenarnya. Maka inilah yang harus menjadi sebuah kontrol, yang harus menjadi sebuah rem untuk kita, agar ketika kita di depan publik ataupun ketika kita sendiri, kita harus tetap senantiasa menjaga dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kualitas keimanan kita dan amal-amalan kita dilihat ataupun tidak. Nah, inilah yang butuh sebuah konsistensi. Oke, demikian sahabat pembahasan kali ini tentang syukur. Semoga video singkat ini sama-sama menjadi sebuah renungan, ya, bukan berarti
yang berbicara ini lebih suci daripada sahabat jiwa sekalian, karena kita sama-sama belajar, sama-sama mengevaluasi diri, sama-sama memberikan sebuah kemanfaatan untuk hidup, dan tentunya agar meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aktivitas dunia tanpa sentuhan ibadah maka sungguh akan jauh dari keberkahan, jauh dari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.